Mama sama papa kenapa? Tanya Alno bingung yang melihat orang tua barunya tiba-tiba tertawa bersamaan. Tidak apa-apa sayang, hanya saja mama terlihat lucu, kata Stefano yang membuat Alno semakin bingung. Alno kenapa sayang? Tanya Jasmine yang melihat kebingungan putranya tersebut. Kata papa, mama lucu tapi mama bukan badut, mama tidak lucu tapi mama cantik, jawab Alno polos. Jasmine tersenyum menanggapi ucapan putranya. Pa, dengar apa kata Alno? Mama itu cantik, ucap Jasmine dengan bangga. Iya, papa tahu kalau mama cantik, makanya papa takut nanti mama banyak yang suka, Stefano menimpali perkataan istrinya. Kenapa kalau mama banyak yang suka papa takut, harusnya papa senang, Alno menanggapi apa yang tadi papanya ucapkan. Stefano dan Jasmine saling pandang dan keduanya kembali tertawa. Stefano kemudian mengulurkan kedua tangannya hendak menggendong Alno, ayo lebih baik kita masuk, kasihan mama sama dede bayinya capek, pengen istirahat, ucap mengalihkan pembicaraan dengan putranya yang cerdas. Begitu keluar dari mobil dengan digendong Stefano, Alno bertepuk tangan. Jasmine dan Stefano tersenyum melihat antusias anaknya. Alno senang? Tanya Jasmine. Iya, Alno senang. Rumah mama sama besar, katanya polos sambil mengisyaratkan pertanda besar dengan menggerakkan kedua tangannya dari atas kepala ke samping kedua kakinya. Ayo sekarang kita masuk. Tangan kanan Stefano yang kosong meraih tangan Jasmine dan menautkan jari-jari mereka dan menggandeng istrinya untuk masuk. Beberapa pelayan datang menyambut kedatangan Stefano dan Jasmine, yang lebih membuatnya heran saat ini tuan mudanya menggendong seorang anak kecil dan tampak terlihat jelas senyumnya yang lebar. Pemandangan yang sangat langka bagi mereka. Papi mana Bi? Tanya Stefano. Dan hal itu kembali membuat pelayan terkejut, pasalnya jangankan bertanya atau hanya sekedar menyapa, biasanya Stefano langsung masuk begitu saja jika ke rumah papinya. Tapi sekarang tuan mudanya bertanya bahkan dengan suara yang begitu lembut. Kemudian pelayan pun menatap Jasmine yang tersenyum di samping tuan mudanya. Tadi pagi pelayan tidak begitu memperhatikan mereka karena mereka datang beramai-ramai. Puan besar ada di dalam tuan, jawab bibi itu tak kalah ramah. Apa ayah dan ibu masih di sini Bi? Sekarang Jasmine lah yang bertanya, sedangkan Stefano hanya menoleh sebentar dan kembali berbincang dengan Alno. Masih Nyonya Muda, mereka masih berkumpul di ruang keluarga menunggu Tuan dan Nyonya Muda, jawab bibi yang kebetulan tadi diberi pesan oleh William jika putra dan menantunya datang untuk menyuruhnya ke ruang keluarga karena mereka semua menunggu kedatangannya. Terima kasih Bi, ucap Jasmine yang kemudian mengajak anak dan suaminya untuk masuk. Begitu masuk ke ruang keluarga, semua orang langsung menoleh bahkan William pun langsung beranjak dari duduknya dan segera menghampiri anak dan menantunya. Baru beberapa melangkah, langkah kaki William terhenti begitu melihat apa yang ada di depannya, begitu pula dengan yang lainnya tampak terkejut. Bukankah tadi mereka berpamitan untuk menemui pendonor Tifa, kenapa mereka pulang membawa seorang anak laki-laki? Itulah yang saat ini mereka pikirkan. Alno yang melihat semua orang menatapnya, menyembunyikan wajahnya di leher Stefano. Jasmine menatap anggota keluarganya dan memberi isyarat akan menjelaskannya nanti. Dan diangguki oleh semua orang di sana. Alno sayang, Alno jangan takut, Alno tidak mau berkenalan dengan kakek dan nenek, terus ada opa, paman dan juga bibi, kata Jasmine membujuk Alno. Stefano kemudian berbisik pada Alno, dan kemudian membuat Alno sedikit mengintip orang-orang yang ada di sana. William kemudian melanjutkan langkahnya dan mendekat. Sini sama opa. Wah cucu opa tampan sekali, namanya siapa nak? Ucap William dengan lembut membuat Alno langsung mengangkat kepalanya dan menatap William. Stefano tersenyum baru kali ini dia melihat papinya berbicara lembut seperti itu. Andai saja dulu. Tiba-tiba saja air mata Stefano menetes begitu saja saat mengingat hal itu. Untungnya wajahnya terhalang oleh tubuh Alno membuat papinya tidak melihat jika saat ini dirinya menangis. Jasmine yang melihat itu mengelus tangan suaminya, membuat Stefano menoleh dan kemudian membalas senyum manis istri yang sangat dia cintai itu. Opa? Tanya Alno kepada Stefano. Dan diangguki oleh Stefano. Papa apakah opa galak? Tanya Alno dengan berbisik. Stefano tersenyum dan menggeleng. Kemudian Alno menoleh dan melihat William, tapi itu hanya sebentar dan dia kembali menyembunyikan wajahnya. Alno takut sama opa, kata Alno dengan polosnya. Liliana yang mengerti situasinya, kemudian mendekati mereka. Apa Alno mau sama nenek saja, nanti nenek ajak jalan-jalan mau? Bujuk Liana. Alno kemudian melihat ke arah Liana dan mengangguk pelan.
Iya, Alno mau sama nenek, katanya. Bibi, Lily ikut Bibi saja, ucap Lily yang sedari tadi diam bangun dari duduknya dan mengikuti Liana ke taman samping rumah. Suasana di taman itu cukup nyaman saat sore hari seperti ini. William kemudian menyuruh Stefano dan Jasmine untuk duduk terlebih dahulu sebelum menjelaskan tentang pertemuannya tadi. Kita perlu menemui dokter ibu, untuk memastikan kondisinya Pi. Untungnya golongan darah ibu dengannya sama, tapi tetap perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Setelah dipastikan kondisi ibu bisa melakukan operasi saat itu juga kita bisa menghubungi rumah sakit tempat pendonor berada, dan akan segera dilakukan operasi pengambilan semua organ penting dalam tubuhnya. Karena operasi itu hanya dilakukan dalam jarak 4 jam setelah organ baru diambil, kata Stefano menjelaskan secara ringkasnya. Semua organ? Apa maksudnya? Dan bagaimana dengan keluarganya? Apakah mereka menyetujui hal itu? Tanya William beruntun. Alex, Jason dan Liora serta Jasmine hanya mendengarkan saja. Dia sudah tidak memiliki keluarga Pi, istrinya juga meninggal 3 tahun yang lalu saat melahirkan. Dan dia hanya berpesan untuk menjaga dan merawat anaknya, karena setelah kepergiannya, anaknya tidak punya siapa-siapa lagi. Dan untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan ke depannya, Stefano dan Jasmine mengambil hak asuh atas Alno, dan itu juga keinginan darinya, beritahu Stefano. Jadi, Alno. Alexander yang sedari tadi diam kini angkat suara. Iya ya, mulai sekarang Alno akan menjadi anak kami, jawab Jasmine. Sayang, tapi jika kamu mengambil keputusan itu, kamu harus ingat pesan ayah ini. Dia akan menjadi anak kalian bukan hanya sekedar untuk memberinya makan dan tempat tinggal saja, tapi kalian juga harus melimpahkan kasih sayang kalian padanya, apalagi sebentar lagi kalian sendiri akan punya anak, jangan pernah membeda-bedakannya suatu saat nanti hanya karena dia bukan anak kandung kalian. Jangan buat dia merasa nantinya tidak disayang dan tidak diperhatikan lagi ketika kalian sendiri nanti merawat anak kalian. Karena hal itu bisa mempengaruhi sikap dan sifatnya nanti, apa kalian mengerti dan sudah memikirkan hal ini matang-matang? Ucap Alexander menasehati. Iya ya kami mengerti, tapi sebenarnya Jasmine. Kata Jasmine lirih, dia ragu harus melanjutkan perkataannya dan menceritakan hal itu pada ayahnya atau tidak. Ada apa sayang? Tanya Alexander yang melihat jelas keraguan dalam diri putrinya. Stefano menatap istrinya, dia tahu apa yang sebenarnya istrinya ingin katakan. Stefano sendiri memahami hal itu karena jujur saja dirinya juga merasakan apa yang istrinya rasakan. Dan memang lebih baik jika menceritakan hal ini pada orang tua yang sudah berpengalaman dalam mendidik anak. Melihat istrinya yang kini menatapnya, Stefano mengangguk menyetujui jika istrinya akan menceritakan tentang ketakutannya pada sang ayah. Kenapa sayang? Apa yang kamu ragukan? Tanya Alexander lagi. Sebenarnya Jasmine takut ya, Jasmine takut tidak bisa menjadi ibu yang baik untuknya, dan seperti yang ayah katakan tadi, bagaimana jika nanti Jasmine tanpa sengaja membeda-bedakan mereka? Bagaimana jika setelah itu mereka saling membenci dan saling menyalahkan? Jasmine takut menyakitinya ya, lirih Jasmine. Semua orang di sana menatap Jasmine. Ucapan Jasmine terasa menusuk William. Bagaimana anak muda seperti Jasmine sudah memikirkan ketakutan seperti itu saat akan menganggap Alno anaknya, takut menyakiti anak itu walaupun tidak sengaja. Tapi dirinya, bahkan anak kandungnya sendiri dia benci dan dia selalu anggap salah. Sungguh William merasa malu jika mengingat hal itu. Dia menunduk, membayangkan bagaimana perasaan Stefano saat itu, perlakuan kejam dan ucapannya yang tajam bukankah itu sangat menyakiti hati anaknya. Tapi beruntung Stefano tidak membencinya, bahkan tidak pernah marah saat dia memperlakukannya dengan buruk. William menunduk menyembunyikan wajahnya yang kini dipenuhi air mata. Alexander menghela nafas panjang. Jasmine dengarkan ayah, jika kamu sudah memutuskan untuk merawat dan membesarkannya, ayah pasti akan mendukung itu nak, tapi kamu harus selalu ingat pesan ayah itu. Dan kamu Stefano kamu juga harus selalu mengingatkan Jasmine akan hal itu, dalam kondisi apapun. Intinya kalian berdua harus saling mengingatkan, bukan begitu Willy? Kata Alexander yang meminta pendapat William. Kini semua menatap Willy yang sedari tadi diam saja dan masih menunduk menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Willy, panggil Alex lagi. Pi, kata Liora yang ikut memanggil papinya dan menyentuh bahu papinya yang terlihat bergetar. Pi, apa papi baik-baik saja? Tanya Stefano mendekat dan berjongkok di depan tempat papinya duduk. Ah, iya papi baik-baik saja, jawab William dengan suara serak. Pi, apa papi menangis?
Tanya Liora polos dan langsung mendapat tatapan tajam dari kakaknya. William mengusap wajahnya, dan mengangkatnya, lalu memencet hidungnya yang seperti susah bernafas seperti orang yang sedang flu karena kebanyakan menangis. Tanpa perlu bertanya lagi mereka sudah tahu, bisa dilihat dari kedua mata William yang memerah. Oh ya, kamu tadi belum menjawab pertanyaan papi tentang pendonor yang mendonorkan semua organnya. Tanya William mengalihkan pembicaraan. Stefano yang tahu papinya sengaja mengalihkan pembicaraan, dia mencegah Liora yang hendak berbicara lagi dengan isyarat, untung saja Liora kali ini mengerti akan kode yang Stefano berikan. Namanya Rico, Pi. Dia mendaftarkan dirinya untuk menjadi pendonor organ. Dan hal itu berawal saat istrinya mempunyai penyakit jantung dan dia sangat susah untuk mendapatkan pendonor. Tapi setelah melahirkan putranya istrinya meninggal. Dia bekerja keras untuk membesarkan putranya seorang diri, jika dia bekerja putranya dititipkan di panti asuhan tempatnya dibesarkan. Hingga kemarin saat bekerja dia dipukul dengan sangat keras menyebabkan pendarahan parah pada otaknya, dan dokter mengatakan hari ini, dia mati otak. Kasihan sekali Alno, tangis Liora. Kak Liora janji akan ikut menjaga Alno, tambahnya dengan masih sesenggukan. Tiba-tiba Liana datang bersama Lily serta Alno dalam gendongannya. Alno minta turun dan berlari ke arah Jasmine. Mama kenapa sedih? Apa Alno nakal? Tanyanya polos sambil menatap wajah Jasmine yang memang kembali meneteskan air mata saat tadi Liora menangis. Tidak sayang, Alno tidak nakal, Alno anak yang baik, Mama sedih bukan karena Alno, jawab Jasmine mengusap air matanya dan tersenyum. Terus Mama sedih kenapa? Apa Papa nakal? Mama tenang saja, sekarang Alno akan jaga Mama, jadi Mama jangan sedih lagi. Dan Papa tidak boleh nakal, Papa harus jadi baik seperti Alno, kata Alno menatap Stefano. Dan Stefano hanya terbengong melihat dirinya yang disalahkan oleh anaknya itu. Semua orang menatap Stefano dan semuanya serentak tertawa melihat Stefano yang dipojokkan anak kecil. Puan, sepertinya Anda memiliki saingan sekarang, kata Jason yang dari tadi terdiam dan langsung mendapatkan tatapan tajam dari Stefano. William dan Alexander hanya menggeleng-gelengkan kepala melihat kelakuan anak-anak muda itu. Sayang, sepertinya ibu harus pulang sekarang, besok kita bertemu di rumah sakit saja, kata Liana. Alexander kemudian bangun dari duduknya ketika mendengar Liliana berpamitan. Iya sayang ibumu benar, apalagi ini sudah sore, ucapnya menambahi. Biar Jasmine antar ayah dan ibu, kata Jasmine hendak bangun tapi langsung dicegah William. Biar papi saja, kalian bersih-bersih dan istirahatlah, kalian pasti lelah, kata William dan Jasmine hanya mengangguk pasrah. William pun mengantar Alex dan Liana ke depan. Stefano kemudian ikut bangun dan berkata, Alno ayo sama papa kita mandi dulu, kemudian Stefano menatap istrinya, sayang aku mau memandikan Alno dulu, nanti kamu menyusul ya, dan ingat hati-hati naik tangganya, tambahnya memperingati istrinya dan Jasmine mengiyakan apa yang suaminya katakan. Jasmine sepertinya aku juga harus pulang, kata Lily yang juga ikut berpamitan. Kamu mau pulang sekarang? Lily terima kasih sudah banyak membantuku dan maaf sedari tadi tidak bisa menemanimu, ucap Jasmine merasa bersalah. Lily tersenyum, bukankah kita sahabat, jadi tidak perlu berterima kasih dan merasa tidak enak seperti itu, aku tidak apa-apa dan aku mengerti, sekarang aku harus pulang, aku sudah ada janji juga, kata Lily yang kini melangkah ke sofa tempatnya tadi duduk dan mengambil tasnya. Jasmine menatap Lily curiga, apa kalian sudah saling menghubungi? Tanya Jasmine kemudian. Lily tersenyum penuh makna, iya dari kemarin kita sudah saling menghubungi dan kau tahu hari ini kita janjian akan makan malam, bukankah itu sangat romantis, doakan saja semoga sahabatmu ini hilang status jomblonya, ucapnya dengan mengedipkan mata. Jasmine tersenyum, mendengar apa yang sahabatnya tadi ucapkan. Dia tahu sebenarnya apa yang dirasakan Lily dan mengapa Lily mengatakan hal itu. Iya semoga kamu mendapatkan yang terbaik, kata Jasmine berharap dalam hati yang terbaik untuk sahabatnya yang selama ini selalu menemaninya itu. Jason kemudian bangun dan mengambil ponselnya yang ditaruh di atas meja kemudian menarik tangan Lily, biar aku antar. Katanya dengan nada suara yang terdengar dingin. Dan Liora yang melihat dan mendengar itu menundukkan wajahnya dan memegang dadanya, ada rasa sakit dalam hatinya yang tidak bisa dijelaskan melalui kata-kata. Setelah semua pergi ke kamarnya masing-masing, Jasmine dengan perlahan menaiki tangga dengan hati-hati untuk masuk ke dalam kamarnya. Begitu masuk didapatinya suaminya dan putranya baru keluar dari kamar mandi, dengan sama-sama masih mengenakan handuk dan bertelanjang dada.
Rambutnya yang masih basah benar-benar menambah ketampanannya. "Apa kau terpesona melihatku, sayang? Lihatlah air liurmu sampai menetes," goda Stefano. Dan Hal Alno hanya menatap keduanya bergantian. Jasmine refleks menyeka bibirnya dengan tangan, dan langsung ditertawakan suaminya. Alno yang tidak mengerti hanya ikut tertawa. "Jadi kamu membohongiku?" kesal Jasmine. "Kalian benar-benar senang yang menertawaiku sampai seperti itu." Jasmine mendekat dan menggelitik Alno yang ada di gendongan Stefano. "Mama berhenti Mama," Alno geli, pinta Alno masih saja tertawa. "Papa saja Mama jangan Alno," tambahnya dengan mengorbankan papanya. "Baiklah sekarang giliran Papa." Jasmine kemudian memindahkan tangannya ke tubuh suaminya dan mulai menggelitikinya. "Ini balasannya karena sudah membohongiku," kata Jasmine mencoba untuk membalas apa yang tadi suaminya lakukan. "Sayang cukup," ucap Stefano tanda menyerah. Baiklah, makanya jangan membohongiku atau kamu akan tahu akibatnya," kata Jasmine sambil melipat kedua tangan di depan dada. "Ayo sayang kamu pakai baju dulu nanti masuk angin," kata Jasmine menggandeng tangan Alno yang kini sudah diturunkan oleh Stefano. Untungnya tadi mereka membawa baju Alno yang sudah disiapkan pengurus panti, karena mereka belum sempat berbelanja buat kebutuhan Alno. Alno hanya menurut dan mengikuti ibunya. Sementara Stefano terus berjalan di belakang mereka. "Kamu tunggu di sini sebentar ya," kata Jasmine yang diangguki Alno, dan Jasmine pun melangkah menuju meja di mana tadi suaminya meletakkan tas berisi pakaian Alno. Stefano terus saja mengikuti kemanapun Jasmine melangkah. Sampai-sampai Jasmine yang baru berbalik hampir saja menabrak tubuh suaminya yang masih hanya mengenakan handuk saja. "Sayang kenapa kamu malah di situ? Kamu pakai pakaianmu nanti takutnya kamu juga sakit." "Awas dulu aku mau memakaikan pakaian Alno," kata Jasmine yang kembali melangkahkan kakinya mendekat ke arah Alno. Dan Jasmine pun memakaikan pakaian Alno. "Wah, anak mama sudah tampan dan wangi," kata Jasmine mengecup kedua pipi putranya, setelah selesai. "Sayang," rengek Stefano sambil menarik ujung baju Jasmine. Iya," jawab Jasmine menolehkan kepalanya. "Ya ampun dari tadi kamu belum memakai bajumu," kata Jasmine menepuk keningnya melihat suaminya itu masih dalam keadaan seperti sebelumnya. Yang membuat Alno juga ikut menatap papanya. Stefano kemudian memeluk Jasmine erat sambil menghirup aroma istrinya yang menenangkan. "Aku sangat merindukanmu," bisiknya lirih. "Sayang aku belum mandi, aku mau mandi dulu." "Dan ingat ada Alno yang melihat kita," Jasmine juga berbisik pada suaminya itu. Stefano kemudian melepaskan pelukannya, dan benar saja saat ini Alno sedang menatap mereka dan dia pun tersenyum. "Kok Mama sama Papa tidak memeluk Alno juga?" tanya Alno dengan tatapan mata penuh harap. Jasmine dan Stefano saling pandang dan kemudian keduanya serentak memeluk putra mereka itu. "Ya sudah Mama mau siapin pakaian Papa dulu, Alno main sama Papa sebentar ya," pinta Jasmine mengelus lembut rambut Alno. "Iya Ma," jawabnya. Begitu Alno sudah menyetujui, Jasmine pun menuju lemari tempat di mana biasanya pakaian suaminya disimpan. Banyak baju yang tersusun di sana dengan rapi, dan Jasmine menjatuhkan pilihannya pada kaos pendek berwarna putih dan celana katun dengan pendek selutut berwarna hitam. Setelah mengambil pakaian itu, saat hendak berbalik Jasmine terkejut saat suaminya sudah berada di belakangnya dan memeluknya dengan sangat erat. "Apa kau tidak merindukanku?" tanya Stefano. "Alno di mana? Kenapa kamu ada di sini?" Bukannya menjawab, Jasmine justru bertanya. "Alno tadi bersama Jason, biarkan saja biar dia belajar bersosialisasi dengan banyak orang. Aku tidak ingin Alno tumbuh sepertiku, tidak punya teman dan hanya ditemani kesepian," jawab Stefano sekaligus menjelaskan. "Kenapa tidak menjawab pertanyaanku?" "Pertanyaan yang mana?" tanya Jasmine balik. "Kau ini harusnya jika orang bertanya kamu menjawab dengan jawaban bukan malah menjawab dengan pertanyaan," kata Stefano melepaskan pelukannya dan menyentil kening istrinya pelan. "Oh, sakit," ringis Jasmine pura-pura kesakitan. "Jangan berpura-pura sayang, karena ku yakin itu tidak sakit," kata Stefano kemudian tersenyum penuh arti. Jasmine yang curiga kini bersiap siaga. "Sayang cepat pakai bajumu dulu. Nanti bagaimana kalau kamu sakit?" bujuk Jasmine. "Untuk apa memakai baju jika sebentar lagi akan dilepas kembali," kata Stefano menggoda. "Sayang, aku mau mandi," ucap Jasmine lalu melangkahkan kakinya setelah memberi pakaian yang sedari tadi dipegangnya kepada Stefano. Tapi saat belum benar-benar melangkah, Stefano menahan lengan Jasmine, membalikkan tubuh istrinya agar menghadap ke arahnya dan kemudian mendekatkan wajahnya ke wajah istrinya.
Hingga bib satunya menyentuh bib 1R Jasmine yang sedari tadi tampak menggoda. Stefano menci *M istrinya dengan lembut, tangannya meraih tangan Jasmine menuntunnya agar mengalungkan di lehernya. Satu tangannya memegangi pinggang Jasmine dan tangan yang lainnya berada di tengkuk istrinya untuk memperdalam cium 4N mereka, bahkan suaranya memenuhi seluruh ruangan di mana mereka berada. Hingga akhirnya Jasmine mendorong dada suaminya membuat cium 4N mereka terlepas. "Kenapa?" tanya Stefano dengan nafas yang masih memburu dan matanya dipenuhi kabut gair 4H. Jasmine juga sama, dia meraup oksigen sebanyak-banyaknya seakan takut jika dia tidak akan kebagian. "Kamu membuatku sampai sesak nafas," ucap Jasmine yang tampak terlihat sedang mengatur nafasnya. "Maaf," kata Stefano merasa bersalah. "Sayang, aku harus mandi, ini sudah sore, kasihan anak kita," kata Jasmine merasa tidak enak melihat suaminya yang merasa bersalah. "Baiklah," kata Stefano kemudian menggendong istrinya menuju ke kamar mandi. Sesampainya di dalam kamar mandi, Stefano menurunkan istrinya di atas kloset. Kemudian dia mengisi air hangat di bathtub. Setelah selesai, Stefano pun kemudian menatap istrinya. "Kenapa?" tanya Jasmine yang ditatap suaminya dengan intens. "Kenapa belum melepaskan pakaianmu? Bukankah katanya kamu mau mandi? Tidak mungkin kan jika kamu mau mandi dengan pakaian lengkap seperti itu? Atau kamu mau aku yang melepaskan pakaianmu sayang?" ucap Stefano menggoda Jasmine hingga membuat pipinya tampak merona. "Tidak perlu, aku bisa sendiri," kata Jasmine menolak apa yang suaminya katakan. "Kenapa kamu masih di sini saja dan tidak keluar?" tanya Jasmine yang melihat suaminya masih berdiri di hadapannya. "Aku ingin melihat dan membantumu mandi," jawab Stefano enteng. "Sayang, aku bisa sendiri, sekarang kau keluarlah," pinta Jasmine sambil mendorong pelan tubuh suaminya yang tidak bergerak sama sekali. "Kalau aku tidak mau, kau mau apa?" goda Stefano. "Sayang, aku mohon dan hanya sebentar saja," kata Jasmine memohon hingga membuat Stefano tidak tega. "Baiklah, aku akan keluar dan jika kamu perlu bantuan panggil saja ya, aku tunggu di luar," pasrah Stefano dan kemudian mengecup kening istrinya cukup lama dan kemudian berlalu dari kamar mandi. Terdengar pintu kamar yang sedang diketuk oleh seseorang.